Baik, kita lanjutkan ke sesi 7 atau seri 7, seri terakhir yang mana akan saya bawakan sendiri. Jadi dari rangkaian seri ini, seri 7 adalah seri penutup, yaitu kita akan bicara mengenai klasifikasi, estimasi, dan pelaporan cadangan sendiri. Itu ada di posisi paling ujung dari proses yang panjang ini, seperti itu. Jadi itu melanjutkan dari apa yang Pak Jimmy sudah paparkan. Setelah semua confirm ya, secara teknis barang itu bisa ditambang, kita tahu gimana nambangnya, kita bisa ngitung berapa kebutuhan alatnya, kita punya tempat untuk menampung disposal, dan sebagainya, lalu secara lingkungan, sosial dan sebagainya juga tidak mengancam atau impact yang ditimbulkan pada level yang bisa ditoleransi, lalu secara economic viability juga dia oke, ya, kriteria pengembalian investasinya terpenuhi dan sebagainya, maka kita yakin bahwa kita bisa laporkan cadangannya. Maka dari itu kita lanjut ke proses reserve klasifikasi dan reserve estimasi. Ini terlihat dari panahnya, yang pendekatan yang biasa saya lakukan adalah kita klasifikasikan reserve-nya dulu, baru kita estimasikan. Ada juga teman-teman CPI lain yang prosesnya sebaliknya, diestimasi dulu, baru kemudian diklasifikasikan. Itu tidak masalah, jadi jangan bingung dengan apa yang terjadi, pendekatan yang berbeda itu. Nah, saya coba paparkan bagaimana klasifikasinya dilakukan dulu, lalu kemudian reserve itu kita estimasi. Ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana cadangan atau reserve itu diklasifikasikan. Ada sebuah prospek UP, ya, batas UP yang merah ini. Di dalam UP itu kita temukan kenyataan sebagian kecil di ujung utara baratnya itu atau barat utaranya ada kawasan hutan lindung atau kawasan lindung. Kemudian ada sungai Orde 1 ya, yang ukurannya cukup besar di situ. Kemudian ada hutan produksi sebagian di sini. Lalu ada area APL, yang putih ini semua area APL, area penggunaan lain yang mana tidak perlu izin ini itu untuk mengganggu atau mengeksploitasinya di luar kesepakatan lahan dengan pemilik, ya. Lalu ada juga di sana jalan umum, jalan raya katakanlah gitu, di mana sepanjang area jalan tertentu ada kampung di situ. Lalu ada juga sungai kecil yang ordenya orde 2 yang menuju ke sungai yang lebih besar ini. Di dalam prospek tersebut sudah dilakukan pemboran eksplorasi. Ini titik-titik bor eksplorasinya, bisa dilihat seperti ini. Lalu dari eksplorasi detail tadi, kita lakukan estimasi sumber daya, yang mana kita dapat nih batas area sumber dayanya. Yang mana sumber daya yang dimaksudnya adalah sumber daya terukur, ya, sumber daya terukur. Gitu. Di luar sumber daya terukur ini tentu ada sumber daya terkira. Di luar yang dalam jarak yang lebih jauh lagi ada sumber daya tereka. Asumsikan saja di dalam batas tambang yang garis putus-putus ini, katakanlah ini batas praktikal mine design kita, garis putus-putus ini. Ya. Di dalam batas garis putus-putus ini adalah batas yang kita yakini akan bisa kita tambang nantinya, seperti itu. Dengan berbagai pertimbangan matang tentunya. Oke, kita sudah tahu resiko lahan di sana, ada sebagian hutan produksi ya di sini, overlapping dengan hutan produksi, kemudian ada yang memang terpengaruh oleh keberadaan sungai Orde 2 ini, di bagian yang ini. Lalu ada yang clear, tidak ada apapun di permukaannya, di sini, di area yang putih ini. Lalu ada yang terpengaruh dengan keberadaan jalan dan kampung di situ. Di level penilaian awal, itu kita sudah yakin bahwa kita akan dapat IPPKH, atau izin pinjam pakai kawasan hutan, di area yang overlapping dengan hutan produksi ini. Kita juga punya rencana teknis untuk diversi sungai ini. Seperti itu, kita yakin kita bisa bikin planningnya, kita bisa dapatkan izin AMDAL dan lingkungannya dan sebagainya. Lalu kita udah lihat, oh kampung ini ternyata jalan ini jalan yang sebetulnya jalan permanen, tapi
dengan alokasi biaya tertentu kita bisa relokasi, katakanlah belok sini misalkan gitu. Dan kampung ini pun kita bisa ikut relokasikan karena ternyata populasinya tidak signifikan, katakanlah gitu, dan tidak ada objek-objek vital lain yang membatasi kita untuk memindahkannya. Nah, competent person cadangan ketika menemukan fakta seperti ini, dia harus memutuskan. Karena apa? Karena dari framework yang tadi di depan sudah, maaf saya mundur sedikit, sudah disampaikan bahwa output pekerjaan ini akan berbicara mengenai berapa banyak cadangan terbuktinya, kalau batu bara berapa juta ton, katakanlah kalau mineral berapa ton, ya, dan sebagainya. Lalu cadangan terkira berapa? Kalau cadangan terbukti itu dia mutlak harus dikonversi dari sumber daya terukur. Kemudian cadangan terkira itu bisa dikonversi jadi dari cadangan tertunjuk atau mungkin penurunan kategori dari cadangan sumber daya terukur menjadi cadangan terkira, dikontrol oleh panah garis putus-putus ini. Apa yang mengontrol ini menjadi ini atau ini harus turun pangkat menjadi ini, ya, atau ya ini pasti menjadi ini, itu adalah 10 modifying factor ini. Apabila salah satunya saja tidak firm dari sini untuk menjadi ini, maka otomatis si competent person tidak punya keyakinan yang cukup akan salah satu dari atau lebih dari 10 ini bisa-bisa turun pangkat ini ke sini. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang itu tadi, ya, kembali ke ini tadi, kasus seperti ini, si competent person itu yakin ya punya keyakinan yang atau punya alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa IPPK-nya itu pasti dapat nanti itu, pasti dapat itu. Tapi jalannya cukup panjang dan bisa jadi dalam prosesnya itu akan tertunda, akan apa segala macam sampai ada kemungkinan sekian persen atau kemungkinan kecil tidak dapat. Makanya dia perlu turunkan meskipun ini dalam batas sumber daya terukur, ya, yang harusnya menjadi cadangan terbukti gitu. Diturunkan olehnya menjadi cadangan terkira. Sungai ini secara teknis nggak ada masalah kalau kita diversi dan sebagainya, kita bisa dapat ini. Tapi karena belum sampai pada ujung atau izin belum di tangan kita dapat, maka dia turunkan kategori dari area cadangan ini yang harusnya cadangan terbukti menjadi cadangan terkira saja. Di luar itu dia pastikan cadangan terbukti di bagian ini, dan di luar ini cadangan terkira. Di bagian yang terpengaruh oleh jalan, oleh kampung, dia juga turunkan kategorinya menjadi cadangan terkira saja. Nah, ini kira-kira salah satu contoh kasus yang nanti dalam seri ke-7 akan kita elaborasi lebih jauh dengan case yang barangkali real, ya, yang kita temukan di lapangan. Oke. Kemudian estimasi cadangan. Nah, sekali lagi kita bicara input, proses, dan output. Estimasi cadangan, inputnya apa saja? Nah, ini kalau kita bicara batu bara, tentu ada poligon sumber daya terukur dan tertunjuk yang telah dipotong oleh batas practical pit design dan diklasifikasi ulang bila diperlukan, dalam tanda kurung. Diperlukan dalam artian, kalau seandainya sumber daya terukur yang telah dipotong oleh batas practical pit design tadi harus turun pangkat menjadi cadangan terkira, yaitu hasil klasifikasi ulang tadi gitu. Tapi kalau kita yakin clear semua, maka dia bisa jadi cadangan terbukti. Lalu input selanjutnya adalah tentu saja model geologi sumber daya. Kita nggak akan bisa mengkomputasi apapun tanpa model geologi, ya. Lalu ada practical pit design sendiri, termasuk di situ ada mining parameter serta asumsi-asumsi kualitas dilusi. Kenapa cadangan yang kita laporkan itu mesti mengconsider dilusi? Karena itu sudah menjadi requirement atau persyaratan dalam kode pelaporan sendiri, kode KCMI, kode GORC, kode Risiko Template, itu semua mempersyaratkan bahwa tiap ton batu bara yang kita laporkan sebagai cadangan itu harus ada asumsi dilusi di dalamnya. Karena apa? Secara praktis tidak mungkin kita bisa menambang betul-betul bersih tanpa mengikutsertakan material dilusi di sana. Batu bara yang kita muat ke atas tongkang, vessel, itu tidak mungkin betul-betul 100% bersih. Bisa jadi ada lumpur-lumpur atau tanah-tanah di luar batu bara yang terikut di sana.
Makanya selain kuantitas dilusi, kualitasnya juga perlu kita adjust dengan kualitas dilusi tadi. Kemudian prosesnya sendiri adalah menggunakan mining software tentunya. Yang umum itu Mindscape, itu saya sempat sekilas melihat ada pertanyaan, kira-kira mining software apa yang bisa dikuasain untuk menunjang rencana menjadi competent person, katakanlah gitu. Kalau untuk mining software, ini saya bicara batu bara ya, ada Mindscape, ada Minex, ada Vulkan, yang umum dan Minex, terutama Mindscape. Kalau Vulkan itu ada yang pakai, tapi kebanyakan untuk mineral kalau Vulkan. Mungkin perusahaan-perusahaan besar seperti Adaro pakai gitu ya, tapi Vulkan pada umumnya untuk mineral. Untuk software mineral lain yaitu ada juga Surpak ya, ada Datamine, ada Micromine, dan lain-lain. Monggo kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh ya silakan saja pelajari atau latihan software-software yang saya maksud tadi. Lalu proses itu juga mengkomutasi kuantitas dan kualitas, kalau bicara batu bara, dalam batas cadangan terbukti dan terkira tadi, dengan mengaplikasikan semua mining parameter. Kalau batu bara itu ada minimum mineable coal thickness, ada mining loss, asumsi mining loss-nya, ada asumsi dilusinya, ada asumsi global loss atau global mining recovery, perolehan global dari apa yang sudah kita apply mining parameter sebelumnya. Lalu ada outputnya bagaimana ya, tentunya hasil komputasi di software yang kemudian kita ekspor ke dalam sebuah spreadsheet Excel untuk diproses lebih lanjut. Prosesnya adalah dengan mungkin menambahkan kembali material dilusi yang diikutkan kuantitas dan kualitasnya pada cadangan akhir yang kita laporkan. Gitu. Ini nanti kita coba latihan dengan sebuah case sederhana ya, yang kalau teman-teman ikut seri 7 nanti akan saya bagikan case-nya, lalu kita coba buat pelaporan sesuai dengan panduan pelaporan, dalam ini kode KCMI. Kemudian untuk pelaporan sendiri, saya akan coba sampaikan secara lebih detail latar belakang pentingnya menguasai technical writing skill yang bermuara pada pelaporan cadangan, sumber daya mungkin cadangan juga. Aspek-aspek utama dari laporan teknis, terutama cadangan, ini terkait dengan pemenuhan ketentuan dalam kode KCMI dan guideline-nya. Ada bagian-bagian penting dalam laporan teknis, terutama cadangan, termasuk contohnya bagaimana bagian yang kita laporkan ini dalam laporan cadangan, contohnya seperti apa. Itu saya punya banyak, kebetulan saya juga konsultan, dan teman-teman di sini, Pak Patar, Pak Jimmy, Pak Andre juga involve cukup banyak dalam pembuatan pelaporan publik ya, cadangan, khususnya kita punya banyak case yang bisa kita share dalam seri training ini, untuk pelaporan khususnya. Ada contoh format, daftar isi laporan, baik itu mungkin sumber daya dan cadangan, serta bagaimana cara memahami isi laporan teknis oleh stakeholders non-tambang. Nah, ini penting menjadi concern bagi CPI, yang kenapa? Karena CPI yang buat laporan perlu memposisikannya sebagai orang awam, dalam tanda kutip, atau stakeholder non-tambang yang nanti membaca laporan itu. Gitu. Kira-kira ngerti nggak yang dia tulis? Kalau nggak ngerti, artinya ada bagian laporan yang perlu diperbaiki. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kira-kira penjelasan seri 7 dari saya demikian. Terima kasih.